Lah kalau darah haram berarti tubuhmu isinya apa? Darah semua. Daging, darah. Daging ayam, darah. Daging ikan, darah. Haram semua dong. Bukankah daging itu kumpulan pembuluh darah? Makanya Quran itu dipahami secara kontekstual. Kalau di Quran dikatakan darah itu haram, yang haram itu apanya? Pertumpahan darahnya. Kalau darah itu keluar tertumpah karena disakiti, itu yang haram. Kau main pukul-pukulan sampai keluar darah itu haram. Darahnya sendiri ya tidak haram, bagaimana darah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam melaksanakan satu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasanya pertanyaan terlalu banyak nih. Pertanyaan ini datang lagi dari Pak Abdurrahman. Ustaz, bagaimana menurut Al-Quran sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Saiful Karim yang mengatakan darah itu tidak haram? Darah itu tidak haram. Yang haram itu pertumpahan darah. Jadi darah itu tidak haram katanya. Bahkan darah itu ada darah ayam, ada darah daging, dan darah dalam tubuh kita sekalipun ada. Apakah sedangkan daging itu terhimpun dari pembuluh darah? Apakah ini yang menurut keterangan dia ini berarti tidak haram? Yang haram itu pertumpah darah. Bagaimana kalau menurut pandangan Al-Quran Ustaz? Tolong Ustaz jelas sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahman meminta saya memberi suatu penilaian bagaimana menurut Quran. Kiai Saiful Karim mengatakan darah itu tidak haram. Yang haram itu katanya pertumpahan darah. Contohnya darah ikan, ya, darah yang dalam tubuh kita ini, bahkan daging pun terhimpun dari pembuluh darah. Bagaimana menurut Ustaz pertanyaan saya? Baiklah, saya akan jawab. Ini kalau jawab seperti yang sampaikan Kiai Saiful Karim itu, dia mengarang-arang. Mengapa katakan? Dia tidak tahu masalah ini. Dia tahu karang-karang. Katanya agama itu bisa dikarang. Bahkan Allah saja mengancam dia. Wa kazzabu bi ayatina. Allah katakan mereka itu mendustakan ayat kami, kata Allah. Jadi termasuk yang namanya siapa nih? Saiful Karim itu kalau menurut Allah kazzabu bi ayatina, dia termasuk mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita jelaskan di sini sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang bunyinya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wal lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Allah katakan sesungguhnya Allah memakainya dengan kata taukid loh. Sesungguhnya Allah mengharamkan memakan pertama bangkai. Pertama Allah haramkan bangkai, yang kedua waddama. Waddama itu adalah darah. Wallahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan memakan babi. Yang berikutnya uhilla bihi li ghairillah, menyembelih tidak menyebut nama Allah. Jadi ada 4 diharam Allah. Pertama memakan bangkai, kedua memakan darah,
ketika yang pertama tadi adalah bangkai, yang kedua darah ketika daging babi, keempat menyembelih tidak menyebut nama Allah. Jadi saya sampaikan sini juga, ya, sebenarnya saya katakan dia mendustakan ayat kami, kata Allah, ya, mereka itu mendustakan ayat kami. Jelas kata Allah yang diharamkan Allah demikian. Dia mengatakan tidak pula. Kata daging ayam bagaimana, darah ayam bagaimana? Dia paling tak tahu. Kalau ayam, darah ayam kita potong atau darah sapi kita potong, tampungkan di dalam ember, lalu kita minum, haram. Walaupun barang itu halal. Itu keterangan, makanya nak berquran. Kalau betul-betul manusia pakai Quran, bukan pakai hawa nafsu. Nah itu di sini saya sampaikan kepada siapa? Abdul Rahman ini. Kalau ada ceramah-ceramah dia tahu saja dengar lah. Ceramah dia bertentang banyak tu, memang saya akan seleksi nanti ya. InsyaAllah semua ceramah dia akan saya seleksi banyak. Kemarin tu sudah saya seleksi dengan ini 2 katanya. Kemarin tu mengatakan dia tak tahu pula bahasa Arab. Dia katakan dibilang Qari'ah itu kata membaca Quran. Kan lucu. Dan jelas al-qari'atu mal qari'ah itu ada tentang hari kiamat. Dikatakan qari'ah itu artinya pembaca Quran laki-laki. Kenapa? Di sini nampaknya dia tidak pandai bahasa Arab. Kita kalau nak pandai itu berquran itu tahu bahasa Arabnya. Belajar, bukan hanya sekedar beli buku yang harga 20.000 tu baca sebentar dah tahu katanya. Tak bisa seperti itu. Belajar nahwu, belajar saraf, mantik, balaghah, makni, bayan. Belajar lagi hadis. Hadis mana yang diterima, bagaimana posisi ayat ini, banyak lagi. Bukan asal-asal baca gitu. Di sini Allah jelaskan, qazzabu bi ayatina. Kata Allah, mereka itu mendustakan ayat kami. Jadi mereka termasuk orang yang mendusta ayat Allah. Kenapa? Yang tak tahu disampaikan. Tak jelas. Allah haramkan memakan, satu memakan bangkai, yang kedua kata Allah memakan darah ketika daging babi, keempat menyembelih tidak menyebut nama Allah. Itu haram. Ya. Jadi kita tahu mana yang haram, mana yang halal. Harus mengerti juga. Tapi dia ini katanya mungkin agama ini mungkinnya karang-karang mungkin. Karang-karang buatnya berakal katanya. Itu iblis tuh. Dia sekarang lagi dirayu oleh syaitan. Syaitan juga dalam surat dah diterang oleh syaitan. Kami akan sesatkan mereka. Sedikit sekali mereka akan bersyukur kepada Engkau ya Allah. Kami akan sesat. Allah katakan orang yang berpegang teguh dengan jalan kami, kata Allah, kau tidak ada kuasa sedikit pun untuk menyesatnya. Jadi kalau kita berpegang pada Quran, sedikit pun tak dapat orang menyesatkan. Walaupun berkumpul jin dan manusia, jin di sini maksud saya ni para jenius-jenius yang ada di dunia ni untuk berhadapan, silakan. Pasti dia akan tewas. Di sini saya sampaikan. Ini banyak, ini paling banyak betul. Saya seleksi semuanya nanti. Ya, banyak lagi, banyak menyeleweng dari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran dah jelas ada. Dikatakan tidak. Ada lagi orang yang minta hapus ayat ini. Ada. Yang lucunya, dia tak tahu. Tak ada katanya. Berarti dia ingin menghapus ayat Quran. Itulah kata Allah, wa kazzabu bi ayatina. Mereka itu pendusta kami, kata Allah. Jadi itulah jelas. Mereka itu nanti pasti mereka masuk neraka, kata Allah. Orang mendustakan Allah. Jadi guys, jangan enak ya. Jadi untuk apa? Untuk Pak Abdul Rahman, tak usah didengar kata dia. Orang-orang sini orang yang mendustakan ayat Allah. Mereka itu tidak tahu apa-apa sebenarnya, tapi dia ingin ngomong. Banyak lagi saya cek. Nanti saya akan cek, insya-Allah akan saya revisi semua ceramah-ceramah dia dari YouTube nanti, insyaallah ya. Insyaallah Pak Rahman. Jadi Pak Rahman jangan seleksi ayat. Sudah saya ajar apa saja yang bertentang dengan Al-Quran jangan diterima walaupun siapa yang menyampaikan. Siapa yang pun yang menyampaikan bertentangan dengan ayat Quran jangan diterima. Itu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan main-main beragama ini, bukan asal-asal enak saja.
Kita harus tahu betul asal-usulnya kita bagaimana, ayat posisi bagaimana, paham betul kita. Lama belajar. Bukan sebentar. Saya terus terang kalau hanya kita di formal sebentarnya, kuliah kita sebentarnya, S1, S2, S3 sebentar semua. Belum tamat. Walau profesor kita belum tamat. Kata Allah, seandainya kamu jadikan, dalam surah Al-Kahfi Allah katakan ayat 169, kamu jadikan pohon-pohon yang ada di bumi ini, kamu jadikan dia pena, air laut, kamu jadikan tinta, kamu menulis. Disertasi kita bikin tebak-tebak, kalau perlu kita bikin 5 miliar halaman kalau perlu. Ya itu pun kata Allah tidak akan tamat kalimat kami. Maka tak bisa tamat. Jadi kenapa Allah jawab, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu, hanya sedikit. Hanya sedikit ilmu. Yang sedikit itu mau menentang Allah pula lagi. Ini lebih parah lagi iblis nih. Ya. Lebih parah lagi iblis. Sudah jelas ayat mengatakan diharam oleh Allah darah diharamkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 173 haram. Tidak pula dikatanya haram. Yang haram itu pertumpahan darah. Pertumpahan darah itu juga tak boleh. Kalau tidak disebabkan sesuatu tidak boleh. Ya, asal-asal mau membunuh orang tak boleh, berdosa. Dan meminum darah itu dosa walaupun hewan halal. Ambil disembelih sapi itu, lalu kita tampung dalam ember, lalu kita minum darah itu. Haram diminum itu, ya. Memang ini jadi itu Rahman. Saya marah juga itu. Jadi memang dia ini saya perhatikan memang dia mendustakan ayat kami kata Allah. Kenapa kata Allah katakan wa kadzdzabu bi ayatina? Ya, Allah katakan haram, tidak. Yang darah manusia darah tubuh disangkanya darah tubuh itu haram. Memakan darah, meminum darah itu haram walaupun darah yang halal. Darah sapi, darah ayam, ya. Darah kambing kita tampung dia ke dalam ember lalu kita minum, hukumnya haram. Nah itu maksudnya. Jadi dia tidak paham tentang itu, tapi dia ngomong tentang itu. Oleh sebab itu kalau ada seperti ada video-video di YouTube seperti dia Saiful Karim ya. Nah, jangan kita percaya, anggap angin lalu, kita tahu. Anggap angin lalu saja. Orang yang tidak paham tentang agama ini, tapi dia buat karang, disangkanya agama bisa karang-karang untuk akal ya. Itu syaitan namanya. Nah, jadi oleh sebab itu Pak Rahman, mudah-mudahan Pak Rahman tahu dan jelas menurut Quran haram. Kalau saya tidak mau, menurut saya tak pernah saya mengatakan, menurut saya tak ada. Menurut Quran itu haram memakan darah tanpa terkecuali ya. Namanya memakan darah haram. Meminum darah ya. Atau kita ambil darah itu, contoh makan boleh sebut darah. Dikumpul darah itu sebanyak-banyak lalu kita bekukan, dibikin agar-agar, kita makan. Itu hukumnya haram. Kenapa Allah mengatakan haramnya? Sebagaimana diabadikan oleh Allah banyak dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ada ya 173 dan surah Al-An'am 145, banyak lagi. Ada lagi dalam surah Yunus 158, banyak yang mengatakan menerangkan haram darah tersebut. Jadi kalau dia berani-berani itu berarti dia mendustakan ayat Allah. Orang mendusta ayat Allah, gimana tempatnya? Jahannama khalidina fiha abada. Neraka dalam keadaan kekal selama-lamanya. Jadi kalau kita sudah mendustakan ayat Allah. Mendusta bagaimana? Kata Allah haram. Haram ini. Kata, tidak, tak haram katanya. Umpama itu membunuh orang kepada minum darah, masalahnya darah. Nah itu maksudnya ya. Itu berarti dia mendusta ayat-ayat Allah. Orang seperti ini itulah yang kata Allah calon-calon neraka. Ya kenapa di calon neraka? Allah sebutkan wa kadzdzabu bi ayatina, karena mereka mendustakan ayat kami kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tak tergolong dengan dia ya. Namun kita juga ada kesempatan ya, namanya ya. Nanti kalau ada ada tips aja dia beri pengetahuan. Ya dia tak boleh ini beri jelas dengan dia. Dia ni tak faham nih, atau tak paham, atau dia sengaja menentang Allah. Kalau dia tak paham masih mending, betul-betul tak tahu. Tapi seharusnya dia kalau tak tahu jangan ngomong.
Kalau tak tahu masalah Islam, ditanya orang tak tahu, dia tak boleh ngomong ma'adri, katakan. Aku tak tahu. Jawab, jangan malu-malu. Kena tidak tahu, jangan mau pandai. Itu saya harapkan dengan dia ya. Mudah-mudahan dia ini nanti ada kesempatan nanti kita akan revisikan seluruh video-videonya. InsyaAllah ya. Mudah-mudahan Pak Aman merasa senang atas jawaban saya ini ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.